Setelah lolosnya Jenderal Nasution dari penyergapan pasukan penculik G30 SPKI, kekacauan demi kekacauan terjadi dalam gerakan yang dilancarkan komplotan Gerakan 30 September pada awal Oktober tahun 1965. Kekacauan demi kekacauan yang akhirnya berujung pada gagal totalnya upaya kudeta yang dilakukan komplotan Gerakan 30 September. Lolosnya Nasution belakangan diketahui menimbulkan kekhawatiran bagi pasukan Gestapo. Nasution akan mengumpulkan pengikut untuk membalas. Demikian Pusat Data dan Analisis Tempo menulis dalam buku Suasana 1 Oktober tahun 1965. Setelah pecah pemberontakan G30 SPKI yang disusunnya, khawatir akan ada serangan balik dari jenderal yang terluka itu. Pada pagi hari tanggal 1 Oktober tahun 1965, Letkol Untung Syamsuri sebagai pimpinan atau komandan Gerakan 30 September memerintahkan pasukannya yang ada di sekitar Monas untuk mengubar Nasution. Pengakuan ini Untung ungkapkan saat dia disidang di depan Mahkamah Militer Luar Biasa yang mengadilinya. Tapi upaya mengejar kembali Nasution gagal total. Gagal, karena rupanya pasukan Batalion 454 yang saya tugasi tak mengenal Nasution dan tak tahu di mana rumahnya, kata ex-Letkol Untung Syamsuri di depan Mahkamah Militer Luar Biasa. Yang lebih gawat, tulis Pusat Data dan Analisis Tempo dalam buku yang disusunnya, komplotan Gerakan 30 September juga gagal pula menemui Presiden Soekarno pagi hari itu di Istana Negara. Padahal, menurut rencana setelah para operasi Pasopati berhasil, mereka akan menghadap Soekarno di istana melaporkan bahwa mereka telah menindak Dewan Jenderal yang akan melakukan kudeta. Bila restu Presiden diperoleh, kemenangan segera berada di tangan, tulis Pusat Data dan Analisis Tempo dalam buku yang disusunnya. Maka, pukul 7.00 pagi itu dua wakil ketua Dewan Revolusi, Brigjen Suparjo dan Letkol Heru Atmojo, ditemani Mayor Bambang Supeno, Komandan Batalion 530 dan Mayor Sukirno Komandan Batalion 454 berada di Istana Merdeka. Tapi Bung Karno ternyata urung ke istana. Mereka gagal dapat info yang tepat. Banyak lagi kekacauan lain, tulis Pusat Data dan Analisis Tempo dalam buku yang disusunnya. Pasukan PGT Auri yang direncanakan tak pernah bergabung misalnya. Menurut Letkol Untung, itu disebabkan mobil untuk mengangkut yang menjadi tanggung jawab Mayor Sujono tak kunjung datang. Waktu itu, kendaraan memang bukan soal gampang di Jakarta. Pasukan tank dan panser yang menurut Syam Kamaruzaman dan Pono sebelumnya akan datang dari Bandung dipimpin orang binaan mereka, Letnan Susilo, ternyata tak pernah ada dalam rapat tanggal 29 September tahun 1965. Soal ini sempat membuat berang Kolonel Latif sebab ia sudah mengecek dan mengetahui soal itu belum beres. "Bung, ini soal besar, ini bukan hal main-main," kata Kolonel Latif ketika itu. Dengan tenang Syam Kamaruzaman menjawab, "Biar nanti saya mengeceknya." Menurut pengakuan Letkol Untung Syamsuri di depan Mahkamah Militer Luar Biasa, terkadang, bila terpojok, Syam Kamaruzaman berdalih soal itu akan dilaporkan dan pasti akan diselesaikan ketua. Kalau sudah begitu, semua akan diam. Yang dimaksudnya adalah Aidit, ketua PKI, kata ex-Letkol Untung Syamsuri saat memberi keterangan di depan Mahkamah Militer Luar Biasa. Lebih dari itu, pasukan mereka yang menjaga istana seharian tidak diberi makan, apalagi sentral komando gerakan di Gedung Penas di Jalan Jakarta Bypass dan siangnya pindah ke Halim. Rupanya tak mengadakan komunikasi yang jelas dengan pasukannya. Padahal, sejak semula Mayor Sujono menjamin makanan pasukan, karena katanya sudah tersedia beras 15 ton beras. Selain itu, massa rakyat juga akan memberi pasukan mereka makanan. Baru pada pukul 11.00 siang tanggal 1 Oktober itu, Brigjen Suparjo berhasil melapor kepada Bung Karno yang berada di Halim. Setelah mendengar laporannya, Presiden Soekarno memerintahkan agar gerakan mereka dihentikan dan untuk selanjutnya kekuasaan berada di tangan Presiden Soekarno. Di situ pula Gestapo salah hitung. Seandainya Dewan Revolusi itu langsung direstui Bung Karno, berarti PKI sukses, kata Sarwo Edi Wibowo.
Komandan Resimen Para Komando Angkatan Darat, RPKAD, ketika itu saat mengenang peristiwa tersebut ketika diwawancarai Tempo. RPKAD sekarang bernama Kopassus. Ketika peristiwa gerakan 30 September meletus, Sarwo Edi Wibowo adalah komandan pasukan komando tersebut. Dia yang memimpin langsung di lapangan operasi penumpasan G30 SPKI baik di Jakarta maupun di Jawa Tengah. Mungkin, menurut Bung Karno, G30S sebenarnya tak perlu. Menurut keterangan yang diperoleh belakangan, sebetulnya, Bung Karno berencana akan mengganti Ahmad Yani dengan Mayor Jenderal Mursyid sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat pada 1 Oktober tahun 1965 itu. Tentu ia kaget mendengar laporan para jenderal itu sudah dibunuh, tulis Pusat Data dan Analisis Tempo dalam buku yang disusunnya. Dan satu hal yang rupanya tidak diperhitungkan, komplotan gerakan 30 September dan terbukti kemudian menjadi penyebab utama kegagalan ini adalah munculnya Panglima Kostrad, Maijen Soeharto. Banyak orang membuat analisa bahwa Soeharto tokoh senior di Angkatan Darat setelah Pangat yang juga amat anti komunis luput dari perhitungan G30S karena sikapnya yang tidak mau menonjol, serta lebih banyak diam. Ternyata, Soeharto begitu cepat menggalang kekuatan ABRI yang ada. Ia berhasil menyingkirkan 2 batalion yang mengawal istana dari sana tanpa membuang sebutir peluru. Ia dengan bantuan Letkol Ali Murtopo dan Brigjen Sabirin Mohtar berhasil meyakinkan pimpinan pasukan bahwa G30S pimpinan Untung telah melakukan kudeta. Bukan Dewan Jenderal seperti dituduhkan si Untung. Lepas maghrib hari itu, stasiun RRI dapat pula direbut juga tanpa pertempuran. Maka pada malam itu pidato Jenderal Soeharto mengudara di RRI. Dijelaskannya, gerakan 30 September itu adalah kontrarevolusi yang telah menculik 6 jenderal TNI AD. Tapi Presiden Soekarno dalam keadaan selamat, dan situasi sudah dikuasai, Angkatan Darat dalam keadaan kompak, dan pimpinan sementara dipegang Panglima Kostrad. Situasi berbalik, pada waktu itu di sebuah rumah perwira Auri di Halim. Pihak G30S sudah kalut. Syam Kamaruzaman masih mencoba mengangkat semangat teman-temannya dengan mengusulkan gerakan lanjutan, melakukan serangan balasan. Saran itu tidak kami jawab. Pada umumnya pikiran kita amat dipengaruhi akan tidak suksesnya gerakan Pasopati menculik Nasution. Ada laporan pasukan di Monas seharian tidak makan dan sudah mengundurkan diri dari posnya. Laporan itu membuat komando kami jadi ruwet. Begitu pengakuan Letkol Untung Syamsuri di depan Mahkamah Militer luar biasa. Beberapa jam kemudian, Brigjen Suparjo melaporkan bahwa Presiden Soekarno sudah meninggalkan Halim menuju Bogor dengan mobil. Disusul laporan bahwa Ketua PKIDN Aidit juga sudah terbang ke Yogyakarta dan Menteri Panglima Angkatan Udara Omar Dhani telah terbang ke Madiun. Syam dan Pono sudah kelihatan bingung, kata Letkol Untung. Mereka terlampau yakin akan berhasil, hanya dengan mengharap restu Bung Karno. Pada akhirnya, kekacauan yang terjadi berujung pada gagal totalnya gerakan 30 September. Upaya kudeta pun gagal total.